saya minta teman-teman wartawan untuk menanyakan langsung itu kepada Menteri Hukum dan HAM. Tidak mempermasalahkan adanya kartu khusus yang dimiliki oleh anggota DPR tersebut ya? Iya, kartu betul. akses bebas masuk ke seluruh LP. Ya. Tapi kalau memang itu akhirnya disalahgunakan, itu yang jadi persoalan. Dan apakah itu disalahgunakan, kita nanti tanya ke Mas Denny. Ayo Mas Denny, Ya, kita ngobrol-ngobrol. Tapi sebentar, ini menarik loh. Ya. Ketua PPKTK bertemu dengan Wakil Menteri Hukum dan HAM. Apa Pak yang disampaikan? Ada yang gendut kah dari seorang Wakil Menteri Hukum dan HAM? Saya minta kepada beliau. Oke. Beliau ini kan punya database perusahaan-perusahaan besar. Kami mencium bahwa ini tempat kendaraan cuci uang. Wih, jadi akan ada gebrakan selanjutnya nih Pak ya, kerjasama dengan Menteri Hukum dan tidak kepada perorangan, tapi perusahaan. Menggunakan perusahaan sebagai vehicle, alat untuk penunjukan. Oke, cakep. Baik, terima kasih ya, Mbak. Terima kasih Pak. Ini kita akan berlanjut dengan Mas Denny Indrayana, Wakil Menteri Hukum dan HAM. Mas Denny, ini banyak sekali yang menuding ataupun juga menyatakan begitu ya Mas Denny ya. Ini settingannya Wakil Menteri Hukum dan HAM. Oke Mas, yang tanggal kemarin tuh apa sih sebenarnya? Katanya mau duduk samping-samping. Oh iya, sudah lah kalau boleh. Gimana? Apa yang sebenarnya Anda temukan pada saat Mas Denny ke rutan itu, ketemu sama Nasir, Nazar? Oh iya. Awalnya ceritanya tuh katanya lihat CCTV. Awalnya saya dengan teman-teman kan di kantor sampai agak larut ya. Pas menjelang pulang sekitar jam 10:30 itu saya perhatikan di CCTV kok banyak sekali kendaraan masih terparkir di rutan Cipinang. Saya pikir sambil pulang coba kita cek kok masih ramai begitu. Itu aneh, berbeda dengan hari-hari sebelumnya atau hari-hari normalnya. 10:30 dengan kendaraan yang masih berjejer ya. Beberapa kendaraan pegawai, tapi kan saya ingin tahu saja. Oke. Jadi saya ke sana. Singkat cerita, saya diberitahukan memang ada pertemuan yang dilakukan oleh Nazarudin. Jadi saya kemudian menuju ruangan, walaupun sempat agak berbelok karena rupanya petugas sendiri tidak tahu di mana mereka bertemu. Tapi setelah diinformasikan, oke, ruangan situ dibuka. Ya, ada beberapa orang, ada Nazarudin, ada M. Nasir, ada Jufri Taufik, ada beberapa yang lain, ada Arif Rahman. Kabarnya Arif Rahman sudah kembali sebenarnya, katanya. Kemudian ada lagi Albani. Nah, Mas Denny, pada saat bertemu dengan beberapa orang tersebut, apa yang masih disampaikan? Saya katakan ini pertemuan tidak boleh dilakukan. Ini sudah larut malam, jam kunjungan sudah selesai, jadi harus dihentikan. Nah, dari pernyataan Mas Denny ini, kabarnya ada yang kecewa, Mas. Karena omongan Mas Denny ketika berhadapan dengan mereka yang berada di dalam rutan pada saat itu, yang kemudian hari yang keesokan harinya, begitu artinya kemarin siang itu Mas Denny menyampaikan press release kepada wartawan, indikasinya tidak seperti sama dengan yang Mas Denny katakan di hadapan mereka. Apa maksudnya? Artinya mengarah kepada politis lah seperti itu. Ya, semua orang bisa memaknai macam-macam ya. Kalau ada yang kecewa, mungkin yang kepergok mungkin kecewa barangkali. Pada saat begini. Di sana mereka bilangnya mereka melakukan pertemuan itu untuk apa, Mas? Katanya Nazar. Jadi setelah saya temukan mereka bubar, saya coba kumpulkan petugas untuk saya kasih briefing. M. Nasir dan Jufri Taufik mendekati saya mengatakan, Pak, kami bertemu karena Nazarudin sakit. Oke. Benarkah Nazarudin sakit? Saya bukan dokter untuk mengkonfirmasi itu. Tapi yang jelas, kalaupun sakit, itu alasan yang disampaikan, tetap saja mekanisme pertemuan tidak kemudian otomatis bisa dilakukan di luar jam kunjungan, satu. Oke. Yang kedua, tetap ada beberapa catatan yang harus kita kritisi. Pertama, sakit menerima kunjungan jam 11 malam. Bukankah orang sakit seharusnya istirahat? Betul. Ya. Dan kalau bisa harusnya disampaikan ke sipir atau ke penjaga kan? Yang selanjutnya, Nasir dengan segala hormat memang anggota DPR, Komisi Hukum, yang dalam kebijakan kementerian itu punya memang keleluasaan untuk mengunjungi untuk melakukan pengawasan kalau melaksanakan tugas. Kita harus bertanya apakah kunjungan Nazir kepada saudaranya Nazar itu pelaksanaan tugas negara atau pribadi. Informasinya kabarnya kan sakit. Menurut saya itu pribadi. Yang selanjutnya
ada Jufri Taufik, ada Arif Rahman, ada Albani. Ini yang sekarang lagi disorot kan Jufri Taufik saja. Oke. Kenapa itu menjadi catatan? Ketiganya adalah orang-orang yang pernah menjadi kuasa hukum Rosa. Tapi Mas Denny pun tahu nggak kira-kira apa yang sebetulnya dibicarakan oleh mereka di dalam? Mas, itu pertemuan kan tertutup ya, di ruang tertutup. Bagi saya, apa yang dibicarakan di dalam tidak mudah untuk diketahui. Tetapi coba Anda lakukan analisis. Keluar ini kan tidak bicara macam-macam juga begitu Mas Denny. Coba Anda lakukan analisis saja. Dari pihak-pihak yang ada. Dengan logika saja, ini ada kasus Wisma Atlet yang ada Rosa di satu sisi, ada Nasaruddin di sisi lain, Nasir. Oke. Selain tadi ini anggota DPR yang kemudian datang, lebih pada tugas, bukan pada tugas negara. Kedua, kita sama-sama paham ada informasi dan saya dilaporkan juga. Rutan Pondok Bambu, Nasir bertemu Rosa, diberitakan mengancam Rosa, dilaporkan begitu pula. Yang ketiga, ada Jufri Taufik, Arif Rahman, Albani yang pernah menjadi kuasa hukum Rosa. Tidak terlalu cepat kita mengambil satu asumsi atau kesimpulan. Saya tidak menyimpulkan, saya menyampaikan fakta nih dari tadi. Oke. Apakah saya menyimpulkan? Saya katakan silahkan dianalisa. Ada Nasir yang pernah mengancam Rosa, ada Jufri Taufik, Arif Rahman, Albani yang kemungkinan kan konsolidasi kan seperti itu kan Mas? Saya mengatakan fakta. Apakah ini kemudian bisa disimpulkan sesuatu? Silahkan dinilai, makanya saya sampaikan ke publik. Bagi saya, selain ini adalah temuan yang perlu melakukan koreksi ke dalam, bagi Kementerian Hukum dan HAM sendiri, karena ini di luar jam kunjungan, adalah perlu saya sampaikan ke publik, supaya kemudian kasus korupsi yang sekarang sedang menjadi perhatian kita bersama berjalan pada relnya. Coba lihat salah satu pihak yang kompeten terhadap kasus ini, bagaimana komentarnya. Saya baca di online, Johan Budi mengatakan temuan itu dikhawatirkan mengganggu jalannya persidangan. Bukan saya. Jadi ada kekhawatiran. Saya pikir kekhawatiran itu juga valid. Jadi kenapa ini disampaikan ke publik? Ada pertanyaan-pertanyaan itu agar kita juga sama-sama mengontrol. Di era demokratis, kontrol itu tidak hanya oleh negara, tapi juga oleh publik melalui media massa. Berbicara tentang masalah pertemuan itu, apakah pertemuan ini kalau Anda usut sering dilakukan atau baru pertama kali dilakukan oleh Nasir dan juga Jadi begini, di situ kemudian saya ditunjukkan buku tamu Nasaruddin. Ya, di buku tamu itu saya lihat ada beberapa kali Nasir datang di luar jam kunjungan. Ya, tentu orang rekan mengatakan ya dia kan anggota DPR. Sekali lagi, kalau itu tugas fine, tapi ini menurut saya bukan tugas, ini lebih pada pribadi. Sehingga sebagai pribadi tetap harus tunduk pada aturan main di Rutan Cipinang dan rutan-rutan lainnya. Beberapa kali dan patut diduga tidak semua dicatat. Yang malam Kamis itu sendiri pun tidak ada di buku tamu. Jadi Nasir hadir tapi tidak mencatatkan. Jufri Taufik hadir tapi tidak mencatatkan. Jadi menurut saya ya bagi saya ini temuan yang juga harus diletakkan pada mozaik kita untuk sama-sama mengungkap secara tuntas dugaan korupsi yang sekarang sedang ditangani KPK. Gini loh Mas Denny, ini yang menjadi pertanyaan cukup menggelitik gitu kayak Mas Denny ya. Kenapa sampai harus tergelitik Mas Denny tergerak untuk langsung meninjau ke lokasi hanya dengan informasi melihat ada parkiran atau apa. Kalau bicara parkiran mungkin juga ya di seluruh lembaga masyarakat, di seluruh rutan ada, saya yakin begitu loh Mas. Atau jangan-jangan karena terdengarnya ada Nasir, ada Nazar, wah seksi sekali. Akhirnya turun ke lapangan seperti itu. Mas, informasi yang ke kita menteri, wakil menteri itu kan banyak sumber ya Mas. SMS laporan Pak, Bapak mesti turun ke lapangan, banyak kejadian. Selama ini kan tidak dilakukan tuh Mas. Saya lumayan sering tidak semua terberitakan. Anda tahu nggak setelah dari Cipinang saya ke Pondok Bambu? Kenapa ini menjadi beda Mas? Kenapa ini menjadi beda? Ini adalah satu kasus yang sedang menjadi perhatian publik dan publik perlu tahu bahwa ada kejadian yang mungkin bisa. Berarti ada bagaimana tergerak karena itu juga begitu ya Mas? Selalu setiap kasus itu punya detailnya Mas. Anda kan tidak tahu setelah saya dari Cipinang saya ke Pondok Bambu. Karena tidak semua yang saya lakukan, saya pikir ada pentingnya untuk publik juga tahu. Tidak terjadi hal-hal serupa sih Mas? Terjadi sebelumnya dan sudah diberitakan juga.
Oke. Sebelumnya Nasir pun pernah juga bertemu Rosa dan ramai. Kalau Anda lupa ya saya ingatkan gitu. Oke. Kita ada telepon Mas Denny. Jadi sebelum itu bahwasanya ini terjadi dan kemudian disampaikan ke publik pun sudah saya komunikasikan dengan Pak Menteri. Pak, menurut saya ada baiknya publik tahu. Pak Menteri bilang iya. Oleh karena itu kemarin siang Mas Denny menyampaikan. Oleh karena itu setelah mendapat izin Menteri kemarin siang kita sampaikan kepada publik melalui media. Kita apa juga warga masyarakat ya Mas Denny ya. Ada Mas Rocky dari Jakarta. Mas Rocky silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung pada poinnya ya Pak ya. Baik. Saya ingin mengkritisi saudaraku Denny. Jadi saya melihat apa yang disampaikan bahwa temuan yang dilakukan itu untuk disampaikan kepada publik. Sedangkan proses ini adalah proses hukum. Seperti terkesan ini pengadilan publik. Kadang-kadang kalau publik ingin bertindak dan melakukan sesuatu protes keras, ini proses hukum. Jadi terkesan pemerintah ini membolak-balik kata-kata yang seharusnya harus tegas saja. Ini persoalan hukum ya persoalan hukum. Jangan kemana-mana begitu pernyataan. Jangan kemana-mana gitu. Nggak usah harus dikatakan ini dilakukan penyelidikan untuk disampaikan kepada publik. Pak Rocky melihat ini sudah mengarah ke politis ya Pak ya? Begitu ya Pak Rocky? Jadi saya tidak mau masuk ke areal itu. Yang jelas ini unsur keadilan dan unsur hukum tidak ditegakkan oleh pemerintah itu sendiri. Seperti anak kecil. Oke, Pak Rocky, kalau seandainya memang Mas Denny ini menemukan temuan yang terjadi pada Rabu malam kemarin, Nasir dan Nazar bertemu dengan beberapa pengacara, itu kan temuan yang menurut kita cukup mencurigakan. Apakah lebih baik itu disimpan, tidak usah disampaikan? Kita sangat apresiasi. Seharusnya saudaraku Denny berkoordinasi dengan KPK yang merupakan tugas masing-masing untuk melakukan penegakan hukum itu sendiri. Itu saja. Jadi tidak usah diporkan atau tidak usah diberitakan begitu ya? Kalau sudah A1 barulah sampaikan kepada publik. Ini kan kayak anak-anak. Saya curiga dengan Pak Rocky mengerti A1 Pak Rocky. Terima kasih Pak Rocky. Terima kasih Pak. Bergabung bersama kami di Jepang Kabar Indonesia. Kita jeda dulu Mas Denny. Nanti kita minta tanggapannya dari pernyataan Pak Rocky tadi. Saya jeda pariwara. Itu saya. Silakan. Thank you.